Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Korban gempa Pasaman Barat masih tinggal di hunian sementara. Kesepakatan dagang Jawa Timur dengan Sumatera Barat capai 200 miliar rupiah. Seorang bocah 10 tahun di Padang Pariaman diduga sering mendapatkan perlakuan kasar oleh orang tuanya. Video anak malang ini beredar di media sosial. Video yang berdurasi 1 menit 35 detik itu memperlihatkan anggota tubuh si bocah yang penuh bekas luka. Termasuk juga wajahnya yang terlihat melepuh. Menanggapi beredarnya video tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap seorang wanita di Sungai Limau. Wanita tersebut adalah ibu kandung dari bocah yang dianiaya. Saat ditanya polisi, sang wanita memberikan keterangan berbelit-belit. Namun pengakuan si bocah, ibunya tersebut yang sering melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Perbuatan keji itu dialami si bocah selama 1 bulan terakhir. Saat ini, korban masih takut bertemu orang tua yang sudah melahirkannya itu. Adanya video viral di media sosial tentang penganiayaan terhadap anak. Kami dari Satreskrim Polres Pariaman dengan melibatkan Polsek Sungai Limau mengamankan seorang perempuan inisial W usia lebih kurang 32 tahun yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut, di mana anak tersebut mengalami kekerasan fisik dari ibu kandungnya tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini untuk mencari siapa pelaku sebenarnya yang telah menganiaya korban. Polisi juga akan memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat pembuktiannya. Untuk sementara waktu, korban berada dalam perlindungan polisi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ini adalah baju gadang yang dipakai para pangulu atau datuk di Canduang, Kabupaten Agam 1,5 abad lalu. Baju berbahan sutra dan katun ini diperkirakan sudah berusia 150 tahun. Baju adat ini baju songket tertua yang dipajang di Galeri Taman Budaya Padang selama pameran songket bertajuk Menapak Jejak Songket Minangkabau. Pameran yang berlangsung dari tanggal 9 Juni hingga 15 Juni ini menampilkan puluhan karya Nanda Wirawan, seorang penggiat songket, khususnya revitalisasi songket Canduang. Berbagai motif dan corak ditampilkan dalam pameran ini. Semua motif merupakan motif lama yang diperbaharui kembali untuk memperkenalkan dan menghadirkan kembali motif-motif lama yang pernah ada di songket Canduang. Nanda sengaja memilih songket Canduang sebagai objek karyanya karena menurutnya Canduang adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang menjadi sentra lahirnya songket. Pameran yang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat ini salah satu upaya untuk mencatatkan songket Canduang dalam peta sejahtera songket Minangkabau. Jadi ketika kita mencoba meng-cross-check antara referensi dari literatur itu dengan kondisi di lapangan, kita menemukan kecocokan dan saya meyakini bahwa dulu Canduang pernah punya peran yang sangat besar dalam dunia wastra di Minangkabau. Bagi pengunjung, pameran ini menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan tentang budaya-budaya yang nyaris terlupakan. Setidaknya, pameran ini bisa menimbulkan kecintaan atas kekayaan budaya tanah air. Pameran ini sangat menginspirasi karena ini adalah songket-songket lama yang diangkat kembali motif-motifnya, udah hampir punah, revitalisasi lagi
dikembalikan lagi untuk dilihat lagi kepada masyarakat supaya tahu gimana nilai-nilai budaya kita zaman dulu, bahwa songket itu memang benar-benar sangat spektakuler kita, terutama dari Minangkabau. Songket-songket karya Nanda Wirawan ini dipamerkan di Galeri Taman Budaya hingga 17 Juni mendatang. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Memanfaatkan momen Penastani yang digelar di Padang, Gubernur Jawa Timur menggelar misi dagang dengan pemerintah Sumatera Barat hari Senin. Melalui 3 jalur kerjasama dagang, yaitu pemerintah dengan pemerintah, antar pengusaha, dan antar organisasi bisnis, berhasil dicapai kesepakatan dagang yang nilainya mencapai hampir 200 miliar rupiah. Kesepakatan kerjasama dagang tersebut juga diisi dengan pameran UMKM di lokasi acara yang menampilkan produk UMKM kedua provinsi. Salah seorang peserta misi dagang asal Jawa Timur mengatakan, kegiatan ini membawa keuntungan yang besar bagi usahanya, yaitu produk fashion dari kulit. Pengusaha UMKM ini menyebut sudah ada mitra dagangnya dari Payakumbuh yang tertarik berbisnis dengannya. Dan juga kebetulan sekarang kita ada misi dagang antara provinsi Jawa Timur sama Sumbar. Nah, kebetulan ini kita dipertemukan dengan pengusaha yang ada di Sumbar. Nah, ini sangat luar biasa, bisa mengembangkan usaha kita dan bisa menjadikan lebih baik yang jelas terkait masalah penjualan kita. Sementara pengusaha UMKM asal Padang mengatakan, produk bumbu rendang buatannya menarik perhatian pengusaha dari Jawa Timur. Dari beberapa kota dan kabupaten yang ada dengan produk UMKM-nya, terutama rendang. Kami dari produsen sengaja coba melahirkan bumbu ini dalam rangka untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan kuliner budaya nenek moyang Nusantara umumnya, khususnya Sumatera Barat, agar orang Indonesia bisa masak masakan Minang. Nggak perlu itu yang perempuan maupun laki-laki bisa masak. Karena menurut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa, target transaksi perdagangan adalah 116 triliun rupiah. Kedua provinsi memiliki peluang kerjasama dagang yang saling membutuhkan, sehingga transaksi dagang keduanya berjalan dengan lancar. Bersyukur bahwa 15 menit lalu saya update, ini transaksinya 198,7 miliar. Jadi ini masih akan terus bergerak sampai nanti jam 5 close. Dan setelah jam 5 close biasanya masih akan ada pertemuan lagi. Kan ini ada yang turun ke lapangan, kalau yang dari Jawa Timur misalnya ingin memastikan produk apa yang mereka akan beli dari sini, itu biasanya akan turun ke lapangan sampai beberapa hari berikutnya. Sasaran akhir dari kerjasama dagang kedua provinsi ini adalah pertumbuhan ekonomi yang terbuka, di mana makin tumbuh perekonomian, maka makin sejahtera rakyatnya, dan makin mengurangi angka pengangguran. Laude Juardioanse melaporkan dari Padang. Ada yang unik menghiasi langit kota Solo Sabtu siang. Layang-layang dengan aneka bentuk dan corak melenggak-lenggok dan mengudara di areal sawah, tempat digelarnya acara Rang Solo Baralek Gadang. Festival layang-layang internasional dan tradisional menjadi salah satu ajang yang paling diminati pengunjung. Terang saja, pesertanya tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari mancanegara, seperti Polandia, Swedia, Malaysia, Singapura, hingga Jepang. Layang-layang yang ditampilkan pun beraneka ragam. Ada layang-layang naga, Mario Bros, layang-layang berbentuk lambang negara. Tak ketinggalan pula layang-layang dare, permainan anak negari Solo. Weslau, salah seorang peserta yang berasal dari Polandia, menampilkan layang-layang yang bercorakan warna merah putih sesuai warna bendera negaranya. Very similar Indonesia, ya. My flag is putih, merah, Indonesia merah putih. Ya. From First time. First time. Okay. Very nice city, very nice view, very bagus. Okay, thank you. Dari dalam negeri, juga hadir peserta dari Yogyakarta, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, dan daerah lainnya.
Biasanya banyak kompetisi di Jawa Tengah. Ini nama layangannya apa ini, Pak? Layangan naga. Layangan naga? Iya. Oh, gitu. Dari Jogja. Layangannya dari Jogja. Dari Jogja? Kalau ini festival Jogja aja sih, Jawa Tengah. Baru kali ini di Sumbar? Baru kali ini di Sumbar. Dalam acara ini, ditampilkan juga pergelaran seni budaya daerah Solo, ditutup pawai budaya dan makan baronjin. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari, sejak Jumat hingga Senin ini. Juga ada permainan layang-layang, festival layang-layang internasional dan tradisional. Kemudian pada hari penutup kita melakukan pawai budaya dan makan baronjin. Rang Solo Baralek Gadang merupakan bentuk kegembiraan dan perhelatan masyarakat dalam menyambut hasil panen padi. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.